sudah ruqyah, banyak dan sudah berkali-kali ruqyah, tapi belum sembuh, ya. Baik, apa yang menjadi penyebab belum sembuh? Baik teman-teman semuanya, jadi terkait dengan kesembuhan kita, ya, ini memang banyak ya penyebab-penyebab ya yang menjadikan, kita itu belum mendapatkan kesembuhan yang sempurna dengan Al-Quran. Jadi dari mana ya, apa penyebabnya? Yang pertama, coba cek dulu ya, apakah peruqyahnya ya sudah syar'i apa belum? Ya, apakah peruqyahnya sudah syar'i apa belum? Jika belum, ya itu yang menjadi kekeliruan selama ini. Jika jawabannya sudah syar'i, ya kan? Oke, udah bagus berarti. Ya. Coba sekarang cek dalam diri kita. Ya, kita pribadi ya sebagai pasien di situ, apakah kita sudah syar'i? Boleh jadi ruqyahnya sudah syar'i tapi kita yang belum syar'i. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin kalau sudah syar'i ya, peruqyahnya sudah syar'i dan pasien sudah syar'i ya kan. Mungkin eh, penyebab selanjutnya adalah salah diagnosa ya. Jadi salah diagnosa, jadi apa itu namanya? Ya salah diagnosa. Karena kalau sudah salah diagnosa ya kan, maka resepnya juga salah, obatnya juga salah. Begitu ya. Karena ketepatan diagnosa, keakuratan diagnosa ya, itu sudah 50% kesembuhan ya. Maka dari itu perlu mencari peruqyah yang memang mumpuni ya, memiliki kemampuan ya, dalam bidangnya seperti itu. Jangan hanya sekedar apa itu orang bisa ruqyah gitu loh. Ya, jadi jangan hanya sekedar dia itu cuman bisa ruqyah, cuman bisa baca Al-Quran ya kan, dan lain-lain ya. Ya, jadi cari orang yang mumpuni dalam ruqyah di situ. Ya. Karena sejauh ini tidak ada yang mampu bertahan ketika semua penyakit ya, semua penyakit, penyakit medis, penyakit non medis, tidak ada yang mampu bertahan ketika dibacakan Al-Quran. Nggak ada. Semuanya selesai, semuanya clear, semuanya ada solusinya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi coba carilah peruqyah yang mungkin menurut Anda bisa mumpuni di situ. Begitu ya. Kalau rekomendasi saya ya coba carilah ruqyahlah kepada Rehapati. Ya, insya Allah sudah ada 100 cabang di Indonesia. Ya, silahkan nanti dihubungi ya Rehapati. Insya Allah jelas semuanya itu ya. Guru-gurunya juga jelas di situ. Ya, seperti itu. Ya, karena tidak semua peruqyah itu sama. Ya, tidak semua peruqyah itu sama. Semua bisa meruqyah tapi tidak semua peruqyah itu sama. Oke, ini faktornya. Terus faktor yang selanjutnya boleh jadi ya kita kurang serius. Ya, kita kurang serius dalam ruqyah ini. Kita masih nyoba lah ya kan. Ya, ngasih ya sekedarnya ya, belum menseriusin itu. Ya. Karena banyak sekali ya kan orang cuman sekedar baru ruqyah pertama dia sudah
Udah ruqyah pertama membaik, tapi setelah itu dia udah merasa cukup dan setelah itu kambuh lagi, ya kan, seperti itu. Jadi belum serius, ya. Nah, karena ruqyah ini butuh serius, butuh totalitas, ya. Totalitas dalam artian di sini ya memang apa yang disampaikan oleh peruqyahnya lakukan, semuanya lakukan, ya kan. Jangan setengah-setengah. Ya, seperti itu ya teman-teman semua ya. Kalau Anda serius, maka Anda akan melakukan semua yang disampaikan oleh peruqyahnya, ya. Begitu, terus faktor selanjutnya boleh jadi masih belum jujur kepada peruqyahnya. Ada. Wah, kejujuran ini sangat penting ya, karena peruqyah itu bukan dukun teman-teman semua ya. Peruqyah itu bukan dukun ya, jadi peruqyah itu butuh diagnosa, butuh bertanya panjang lebar, mencari detail permasalahannya begitu ya. Maka dari itu butuh kerjasama antara pasien dengan peruqyahnya, ya, seperti itu, ya. Butuh kerjasama, maksudnya butuh ya apa yang ditanya peruqyah sampaikan saja. "Ustadz ini keburukan saya sebelumnya." Enggak apa-apa, ya itu bukan aib ya. Aib itu ya kalau kita bercerita tanpa solusi, tapi kalau kita bertemu kepada peruqyah, itu kan mencari solusi, mencari akar penyebab dari segala penyakit yang kita miliki, itu loh teman-teman semua. Jadi bukan aib ketika bercerita kepada peruqyah, seperti itu ya. Harus jujur ya, harus disampaikan semua yang ditanya, semuanya dibahas. Atau kalau perlu kalau memang menurut Anda masih menyimpan sesuatu dalam dirinya dan belum ditanyakan peruqyahnya, sampaikan saja. Ya, misalkan ya, ini sering terjadi ya, ada orang yang mengamalkan ilmu di situ, mengamalkan amalan-amalan, mengamalkan dzikir yang enggak ada tuntunannya. Coba tanyakan, "Ustaz, saya punya amalan seperti ini, apakah ini benar? Saya punya begini." Nah, begitu loh. Jadi butuh kerjasama emang ya, seperti itu ya, karena ruqyah itu bukan dukun yang dan nggak bisa menerawang ya. Baik ya, yang terakhir ya, kalau sudah semuanya dilakukan ya boleh jadi Allah belum ridho ya. Allah belum ridho, kesembuhan itu turun ya. Mungkin ada sesuatu yang baik yang Allah inginkan untuk jenengan ya. Mungkin ada sesuatu yang baik yang masih Allah inginkan. Mungkin Allah masih menginginkan sholat dari kita semua. Bukan bukan menginginkan, maksudnya menginginkan, bukan menginginkan sholat, tapi menginginkan kita itu berbuat baik ya. Dengan adanya sakit, ya kan itu menggugurkan dosa, betul? Dengan adanya Allah kasih sakit, kita itu doanya kenceng, ya. Dengan dikasih sakit, kita itu ibadahnya bagus, ya kan? Dan seterusnya, ya. Mungkin itu yang masih, ini diinginkan oleh Allah, ya. Jadi ingin hambanya itu kembali kepada Allah, ingin hambanya itu totalitas kepada Allah. Sehingga Allah tahu ini porsinya dan ini belum dan ini belum istiqomah, ya. Jadi Allah masih belum angkat penyakitnya, begitu ya. Karena banyak sekali kasus teman-teman semuanya, masya Allah ya. Jadi banyak orang yang bercerita itu, "Ustadz, saya kalau nggak sakit mungkin saya nggak sholat. Ustadz, kalau saya nggak sakit mungkin saya masih sama seperti dulu. Saya berbohong, saya berdusta, saya menipu orang, saya melakukan maksiat-maksiat dan sebagainya. Kalau nggak sakit. Tapi dengan adanya sakit ini, saya kembali kepada Allah dan saya ingat kepada Allah." Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman semua ya. Luar biasa ya. Jadi ada hikmah di balik sakit itu. Begitu ya. Jadi jangan tergesa-gesa untuk sembuh ya. Intinya progres kita membaik, maka itu adalah satu hal yang baik. Ya, kesembuhan yang sesungguhnya kata Ibnu Qayyim, kesembuhan di mana kita sudah tidak melakukan maksiat lagi. Kesembuhan yang sesungguhnya adalah kesembuhan di mana kita tidak melakukan dosa lagi. Ini kesembuhan yang sesungguhnya, di mana yang kita sebut adalah hakikat kesembuhan. Ya, bukan kesembuhan hanya untuk fisik, jasmani, ya, terus kita sehat, terus kita lalai dan bermaksiat lagi. Bukan itu. Ya. Baik teman-teman semuanya, barakallahu fiik, semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.